Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Sarajito ya. Ini HP yang kemarin, yang kena air, yang LCD-nya mati, koilnya mati yang kemarin sudah saya upload. HP ini ada kendala lagi yaitu di bagian speaker. Karena speakernya yang bagian bawah, buat musik itu nggak ada suaranya. Jadi langsung saja saya tes dulu. Bagian speakernya ya. Nah, di sini harusnya ada suara, ada musiknya ya, karena volumenya saya geser-geser. Seharusnya ada suaranya, tapi di sini nggak ada. Dan bisa dengar, nggak ada sama sekali. Eh, Bagaimana sih caranya untuk membenahi atau menservis hal seperti ini? Tentunya ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Oke, saya matikan HP-nya. Pastikan baterainya kalian lepas dulu ya. Nah, di sini saya tadi sempat browsing. Kebetulan kalengnya sudah hilang, sudah saya pretelin kemarin. Nah, di sini di bagian sini, kotak sini ya. Kelihatan nggak, bro? Di bagian kotak sini adalah rangkaian untuk amplifiernya atau rangkaian untuk suaranya yang akan dikirim ke sini. Ini udah terbongkar dan saya akan cek dulu di bagian speaker, apakah speakernya putus atau tidak. Nah, di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengecek speakernya dengan cara kalian bisa gunakan buzzer seperti ini. Ada bunyi, ini namanya buzzer. Nah, lalu kalian hubungkan di kedua soket atau di sini lah. Kalau speakernya ini bunyi, berarti speakernya nggak apa-apa, speakernya masih normal. Nah, selanjutnya kalau speaker udah normal, berarti yang bermasalah adalah di jalur HP-nya atau bisa jadi di IC-nya. Gimana sih caranya? Kalian geser saja probe-nya ke kali 10 atau kali 1 kilo lah ya. Seperti ini. Kalian 0 ke 0 untuk multitesternya. Lalu untuk probe merah atau probe hitam bebas ya. Kalian taruh saja di ground. Untuk probe hitam kalian tusukkan di konektor atau di jalur speakernya. Nah, apabila bergerak berarti jalurnya tidak mengalami putus. Di sini adalah cara untuk mengukur secara hambatan dalam, yaitu dengan cara ini. Kalau multitesternya bergerak berarti jalur dari konektor speaker ini ke IC suara atau IC speakernya berarti tidak ada tidak ada masalah, berarti jalurnya masih normal. Kalian cek keduanya berarti normal. Nah, langkah selanjutnya apabila speaker aman dan jalur aman, kalian harus mencari letak IC suara atau IC speakernya tersebut. Nah, kebetulan IC suaranya itu adalah di sini. Ini adalah IC suara atau IC speakernya. Nah, apabila jalurnya normal, kalian coba ya ukur berapa sih tegangan yang dibutuhkan untuk menghidupkan IC suara ini. Kalian browsing berapa tegangan yang harus diperlukan untuk menghidupkan IC suara ini. Nah, di sini saya tadi sudah browsing ya, sudah ketemu itu berapa sih tegangan-tegangan yang diperlukan.
Kebetulan di sini menggunakan tegangan 5 volt. Dan setelah saya ukur ternyata ada coba saya hidupkan ya. Tegangan yang seharusnya ada 5 volt ternyata di sini tidak ada sama sekali. Tidak ada tegangannya sama sekali. Kita tunggu saja HP-nya masuk ke menu. Tegangan yang seharusnya ada 5 volt ternyata tidak ada. Dan itu mengakibatkan speakernya tidak ada suaranya. Oke. Nanti kita akan ukur di manakah tegangan tersebut yang hilang. Masih loading lama. Oke, ini udah masuk. Kalian buka kuncinya ya. Untuk mengukur tegangannya harus keadaan HP-nya aktif. Oke, di sini seperti ini. Kita akan ukur kali 10 DC. Probe hitam ke ground. Nah, di sini seharusnya ada 5 volt, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Kalian lihat avometernya. Nah, di sini harusnya 5 volt dan ternyata tidak ada. Kita pastikan dulu HP-nya ke menu. Oke. Oke, nah seharusnya di sini itu ada 5 volt, tapi ternyata tidak ada. Nah, jika seperti ini, kemungkinan ada jalur yang terputus dari IC power atau dari penghasil 5 volt ke kapasitor ini. Atau kalian bisa cek kapasitornya dia mengalami short atau tidak. Apabila short, kalian tembak saja dengan MBR. Tapi di sini saya pastikan nggak short ya, karena sudah saya cek tadi. Jika di sini hilang tegangan 5 voltnya, berarti kita harus mencari tegangan lain yang bernilai sama atau nilainya 5 volt. Nah, kita akan cari ya tegangan 5 volt. Pastikan dulu HP-nya nyala dan dia masuk ke menu. Lalu kita akan mencari tegangan 5 volt untuk pengganti tegangan tersebut. Di sini 4 volt kurang lah ya. Berarti kurang. Pastikan HP-nya dalam keadaan ke menu. Karena syarat 5 volt keluar adalah HP-nya bisa masuk ke menu. Nah, di sini ada tegangan 5 volt. Ini 5 volt juga. Iya, 5 volt. Nanti kita akan suntikan ke sini. Coba kita matikan. Udah dalam keadaan mati. Oke. Dalam keadaan mati, tegangannya hilang. Berarti ini bisa untuk menyuplai tegangan yang ada di sini. Saya akan coba untuk jumper dari sini ke sini. Tentunya kita harus mencabut dulu baterainya biar aman. Oke, mata soldernya seperti ini ya. Ini
mata soldernya udah minta diganti. Oke, kita ambilkan tegangan 5 voltnya dari sini. Kita akan jumper ke sini. Gunakan kawat jumper yang berkualitas. Oke. Usahakan jika kalian menjumper itu harus yang rapi ya. Sependek mungkin kabelnya. Agar kabel itu tidak merusak pemandangan nanti. Pemandangan. Oke, saya jumper seperti ini saja dulu. Kalian bisa lihat kawat jumpernya. Oke, dari kapasitor ini yang 5 volt saya sambung ke sini untuk menyuplai IC ini agar IC ini dapat bekerja dengan maksimal atau bekerja dengan semestinya. Oke, sudah tersambung, saatnya kita akan mengetes. Oh ya, jangan lupa untuk bagian speakernya dipasang dulu. Oke, saatnya kita akan tes dulu. Tunggu HP-nya menyala. Jadi untuk menangani hal tersebut, kalian harus melakukan step by step-nya, yaitu langkah pertama, kalian harus mengukur dulu speakernya, apakah speakernya mati atau short. Speakernya harus kalian pastikan. Jika aman, kalian lanjut ke jalurnya, apakah jalur dari konektor speaker tersebut ke IC speaker itu aman atau tidak, dengan cara tadi, yaitu mengukur hambatan dalamnya. Jika avometernya bergerak, berarti jalurnya aman. Namun apabila avometernya bergerak full, berarti jalur tersebut mengalami short atau bahkan di IC-nya yang short. Oke, di sini HP-nya sudah menyala. Saya akan tes. Oke, kita akan ukur dulu apakah tegangannya masuk atau tidak. Pastikan HP-nya masuk ke menu. Avometer ke 10 volt DC. Lalu kita akan ukur di sini tadi. Ya, 5 volt ada. 5 volt ada, dia nggak mengalami short. Kita akan langsung tes ya di suara. Oke. Oke, kalian bisa dengar sendiri bahwa speakernya sudah
ada suaranya. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini adalah kasusnya speaker yang tidak ada suaranya, yaitu karena jalur atau tegangan untuk menyuplai IC suaranya mengalami putus. Jadi dengan cara menjumper ini kita sudah bisa memperbaiki kendala HP A37 speaker tidak ada, suara tidak ada. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Oh iya, setiap kasus biasanya kasus itu boleh sama, tetapi secara penanganan atau permasalahan yang dihadapi kadang-kadang berbeda ya. Gimana jelasnya ya? Gini, keluhan sama, akan tetapi cara penanganannya mungkin berbeda-beda. Ada yang rusak di jalur 5 volt ini, ada yang rusak IC speakernya, ada yang rusak di jalurnya. Jadi berbeda-beda ya. Apa salahnya kalau kalian coba cara saya tadi, yaitu cara mengukur dari speaker, dari jalur, dan dari tegangan 5 voltnya. Namun apabila tegangan 5 voltnya ada, kalian tidak perlu untuk menjumper seperti ini. Kalian coba saja untuk rebal IC speakernya. Siapa tahu kaki-kaki IC speakernya mengalami korosi. Namun setelah direbal tetap tidak ada perubahan, bisa jadi jalur dari IC speaker ini ke IC power ini bermasalah. Kalian bisa coba untuk rebal IC powernya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaannya. Semoga bermanfaat untuk pemula. Untuk yang master silahkan tambahkan. Silahkan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya dari Cara Jitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.